Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara yang terkasih, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus selama berada di bumi, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit di hari yang ketiga, bukanlah suatu rentetan peristiwa dramatis yang tanpa makna, yang sia-sia. Bukan. Nyawa yang telah Tuhan pertaruhkan dan kerelaannya menjadi kutuk adalah demi satu tujuan yang sangat mulia. Galatia 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, Yesus rela menanggung kutuk dosa supaya seluruh umat manusia di atas bumi diselamatkan. Mari kita renungkan. Andaikan Yesus tidak taat kepada Bapa dan gagal, tetapi kenyataannya dia tidak pernah gagal, saudara. Tapi seandainya, maka kita pun tidak punya pengharapan dan tidak punya masa depan lagi. Tetapi Matius 26 ayat 39 Tuhan Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, bila Yesus tidak mati di kayu salib, semua akan mengalami kebinasaan yang kekal dan menjadi bagian dari keluarga besar iblis dan bala tenteranya. Betapa mengerikan itu. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas dari panggilannya sebagai juru selamat umat manusia. Saat berada di atas kayu salib dan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Saudara dan saya, kita semua dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari maut. Tidak hanya itu, status kita pun berubah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita disucikan, diperdamaikan dengan Allah dan diangkat sebagai anak-anaknya. Berkat keselamatan yang luar biasa diterima oleh kita. Oleh karena itu, jangan pernah berkata bahwa keselamatan ini adalah hasil usaha dan pekerjaan kita, atau karena perbuatan baik kita dan jasa-jasa kita. Semuanya ini semata-mata karena kasih karunia Allah dan pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita menerima keselamatan karena Allah sendiri yang memberikannya kepada kita melalui iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ingatlah, setelah diselamatkan kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Titus 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dan beritakanlah kabar keselamatan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang tegas menyatakan betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami, dan semua kami diselamatkan oleh Tuhan. Semua kami yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, dibebaskan dari kutuk, dari maut, karena Tuhan menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami dapat menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini dan tidak menukarkan itu dengan hal-hal yang bersifat sementara saja, yang bersifat fana saja. Tetapi biar pandangan kami kepada kekekalan surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang taat, yang percaya, yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan bahkan hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Tanggung jawab kami bukan hanya menerima keselamatan Tuhan, tapi juga memberitakan keselamatan kepada banyak orang yang memerlukan kasih daripada Tuhan itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.